Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin hadirat anak-anakku sekalian yang sangat kami cintai, syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga dapat melaksanakan kegiatan kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakan ibadah Ramadan ini sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, keluarga kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua bisa dimasukkan ke dalam surganya bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, pada pondok Ramadan kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang ilmu tauhid. Anak-anakku sekalian, ilmu tauhid disebut juga dengan ilmu akidah atau ilmu usul. Kenapa dinamakan ilmu tauhid? Karena kajian yang paling utama di dalam ilmu ini adalah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana asal katanya wahhada yuwahhidu tauhidan, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa dikatakan ilmu akidah? Karena ilmu ini membahas tentang keimanan, membahas tentang keyakinan, apa yang wajib diyakini oleh seorang muslim dalam arti rukun iman. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang berpakaian serba putih dan rambutnya hitam kelam, yang tidak lain laki-laki tersebut adalah malaikat Jibril. Laki-laki tersebut berkata kepada Rasulullah, "Fa'ahbirni anil iman." Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir Allah, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Yang ketiga, anak-anak sekalian, ilmu tauhid juga disebut dengan ilmu usul, karena ilmu ini menjelaskan tentang pondasi Islam, pondasi agama yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah SAW. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, ilmu tauhid atau ilmu akidah merupakan ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling utama, ilmu yang semestinya pertama kali diajarkan dan dipelajari. Oleh karena itu, para ulama menyatakan bahwa syaraful ilmi bi syarafil ma'lumi. Kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung dari kemuliaan apa yang dibahas
atau dipelajari di dalam ilmu tersebut. Di dalam ilmu tauhid ini, sebagaimana kita tahu bahwa yang paling banyak dibahas adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan apa yang lebih mulia dibandingkan dengan pembahasan tentang Allah Subhanahu Wa Taala? Makhluk mana yang lebih mulia daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karena itu, karena pembahasan ilmu tauhid ini tentang Allah dan Rasulnya, maka ilmu ini disebut oleh para ulama sebagai afdalul ulum, ajallul ulum, aujabul ulum, dan a'lamul ulum. Ilmu yang paling utama, ilmu yang paling mulia, ilmu yang wajib untuk dipelajari. Anak-anakku sekalian, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, ayul amal afdol ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling utama wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan, imanun billahi wa rasulih. Perbuatan yang paling utama adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis tersebut, anak-anak sekalian, dapat kita ambil kesimpulan bahwa mempelajari ilmu tauhid hukumnya fardu ain atau wajib bagi seorang muslim. Salah satu kitab kuning yang dikarang oleh salafun sholeh yang bahas tentang tauhid adalah Kitabu Aqidatul Awam. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Syekh Ahmad Marzuki. Kitab ini berisi tentang nadham atau mandumah yang terdiri dari 57 bait yang dimulai dengan pujian kepada Allah, pujian kepada Rasulullah, para sahabat dan keluarga Nabi. Di dalam kitab ini juga disebutkan bahwa sifat-sifat yang wajib atau harus diketahui oleh seorang muslim. Yang pertama adalah sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya ada 20 sifat yang kita ketahui bersama bahwa Allah memiliki sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadisi, dan seterusnya yang jumlahnya ada 20 sifat. Yang kedua adalah sifat mustahil bagi Allah atau sifat yang tidak mungkin ada pada Allah yang jumlahnya juga ada 20, yaitu adam, hudus, fana, dan seterusnya. Serta satu sifat jaiz bagi Allah yang jumlahnya ada 1, sehingga kalau ditotal sifat-sifat bagi Allah totalnya ada 41. Selain itu juga disebutkan di dalam kitab Aqidatul Awam ini sifat wajib yang harus dimiliki oleh seorang rasul yang jumlahnya ada 4, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya, tablik artinya menyampaikan, dan fatonah artinya cerdas. Yang kedua yakni sifat mustahil bagi Rasul, yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul yang jumlahnya juga ada 4, kidib, khianah, kitman, dan baladah. Selain itu juga satu sifat jaiz bagi Rasul, sehingga kalau ditotal jumlahnya ada 9. Sehingga kalau ditotal secara keseluruhan sifat bagi Allah dan sifat bagi Rasul, jumlah total keseluruhan ada 50 sifat yang wajib kita ketahui bersama sebagai seorang muslim. Selain itu juga di dalam kitab ini juga dilengkapi dengan sifat-sifat para malaikat secara umum, nama-nama malaikat yang jumlahnya ada 10 yang wajib kita ketahui, nama-nama kitab suci Allah yang jumlahnya ada 4, hari kiamat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita
belajar bersungguh-sungguh untuk mendalami ilmu tauhid ini sehingga bisa menjadi pondasi dasar bagi kita untuk mencapai derajat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian seputar ilmu tauhid yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bisa mengantarkan kita menjadi pribadi yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.